Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Aminah SIP MIP selaku dosen pengampu mata kuliah Politik, HAM, dan Demokrasi. Perkenalkan, nama saya Marcelia Puspa Andini dengan NIM 2011030101065. Saya mahasiswi Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2021. Pada video yang digunakan untuk penilaian UTS ini, saya akan mengulas kembali mengenai konsep hak asasi manusia. Lalu, apa aja sih yang mau saya bahas di dalam video ini mengenai HAM? Jadi di sini ada 4 bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, ada pengertian HAM. Lalu, yang kedua, ada sifat dasar HAM. Yang ketiga, ada prinsip dasar HAM. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pelanggaran HAM. Masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian HAM. Sebelum mengetahui pengertian HAM secara utuh, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari hak asasi dan manusia itu sendiri. Hak adalah klaim atau tuntutan yang sah atau yang dapat dibenarkan dari orang atau kelompok orang terhadap yang lainnya atau terhadap masyarakat untuk memenuhi atau menghormati sesuatu yang dituntut itu. Hak asasi adalah klaim atau sesuatu yang dimiliki dan dikuasai manusia sejak lahir, tumbuh, dan ada di semesta ini. Jadi, tidak diberikan sehingga tidak bisa dirampas. Berikut adalah beberapa pengertian HAM. Yang pertama, menurut Sutandyo Wikyosubroto, HAM adalah hak-hak mendasar atau fundamental yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia, karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Kemudian, yaitu pengertian HAM menurut Muladi. HAM adalah hak yang melekat secara alamiah atau inheren pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut, manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Selanjutnya adalah pengertian HAM menurut Miriam Budiardjo. HAM menurut Miriam Budiardjo adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir yaitu pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengartikan bahwa HAM sebagai perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan, serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, dari penjelasan mengenai definisi HAM tadi, maka setidaknya dapat dikemukakan beberapa sifat dasar yang melandasi pengertian HAM, yaitu yang pertama, inheren atau melekat pada manusia. HAM dimiliki manusia karena martabatnya sebagai manusia. HAM tidak diberi, tidak bisa dibeli, tidak diwariskan, dan tidak diperoleh dengan cara apapun. Yang kedua, yaitu universal. HAM berlaku untuk semua orang di seluruh dunia, karena HAM merupakan prinsip-prinsip yang diterima secara umum tanpa dipengaruhi oleh ras, jenis kelamin, agama, etnis, pandangan politik, serta pandangan lain, asal-usul sosial, atau kebangsaan. 3 adalah inalienable atau tidak dapat diingkari. Artinya bahwa HAM adalah hak yang tidak dapat diingkari sebagai hak yang dimiliki oleh semua manusia. Yang keempat adalah indivisible atau tidak dapat dibagi. HAM didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Yang kelima adalah interdependent atau saling tergantung, bahwa pemenuhan hak yang satu akan sangat tergantung dengan pemenuhan hak yang lainnya. Yang keenam adalah bahwa hak-hak tersebut harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Yang ketujuh, bahwa hak-hak tersebut tidak boleh dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya adalah prinsip dasar HAM. Yang pertama adalah prinsip kesetaraan, yaitu ide yang meletakkan semua yang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM. Lalu intinya bahwa prinsip ini mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan situasi berbeda juga harus diperlakukan secara berbeda pula. Persoalan akan muncul bila seseorang yang berasal dari posisi berbeda tetapi diperlakukan secara sama, karena situasi semacam ini akan semakin mengukuhkan perbedaan tersebut. Dalam keadaan demikian, maka perlu dilakukan tindakan afirmatif atau affirmative action
atau diskriminasi positif yang mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili. Tindakan afirmatif ini hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu sehingga kesetaraan itu tercapai. Bila kesetaraan yang diharapkan sudah tercapai, maka tindakan ini tidak diperlukan lagi. Selanjutnya yaitu prinsip non-diskriminasi. Salah satu konsekuensi dari prinsip kesetaraan adalah pelanggaran terhadap diskriminasi, karena diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara. Diskriminasi ini bisa terjadi secara langsung, yaitu ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda dibandingkan dengan lainnya. Sedangkan diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum merupakan bentuk diskriminasi meskipun sebenarnya hal itu tidak ditujukan untuk diskriminasi. Dalam hukum hak asasi manusia, diskriminasi ini biasanya didasarkan pada alasan tertentu seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan positif adalah bebas melakukan sesuatu dan pihak lain. Kebebasan negatif bermakna bebas dari tekanan. Baik, lanjut kepada materi selanjutnya yaitu pelanggaran HAM. Menurut pasal 1, angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Selanjutnya adalah jenis-jenis pelanggaran HAM. Jenis-jenis pelanggaran HAM dibagi menjadi dua. Yang pertama, pelanggaran HAM biasa adalah kasus pelanggaran HAM yang ringan dan tidak sampai mengancam keselamatan jiwa orang. Yang kedua, pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, atau penyanderaan. Kemudian, menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok dari bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama. Yang kedua, yaitu kejahatan kemanusiaan, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik. Serangan ini juga ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Bentuknya berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, atau pemindahan penduduk secara paksa. Berikut adalah contoh pelanggaran HAM berat, yaitu yang pertama, kasus kematian Munir yang sengaja dibunuh karena diracuni saat berada di pesawat dalam perjalanan Jakarta Belanda pada tanggal 7 September 2004. Lalu, contoh yang kedua yaitu tragedi Trisakti, yang mana ini merupakan peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei tahun 1998 terhadap mahasiswa yang pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Tragedi ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Lembaga Perlindungan dan Penegakan HAM di Indonesia. Ada banyak sekali lembaga perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah 1. Pengadilan HAM, 2. Komisi Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, 3. Komnas HAM, 4. Komnas Perempuan, 5. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan yang terakhir keenam adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Berikut adalah sumber yang saya gunakan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.